Oleh karena itu maka saya sekali lagi sangat berharap bahwa Presiden 2024 itu adalah orang yang selain sangat cerdas, mengingat dari ancaman-ancaman yang multidimensional dan skalanya itu sangat tinggi dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang terjadi di tahun-tahun lalu, maka Presiden Indonesia mutlak harus sangat cerdas. Berikutnya, dia punya wawasan yang sangat luas, punya pengetahuan yang sangat luas, punya pengalaman internasional yang sangat luas, dan punya komunikasi yang bagus secara internasional. Apa yang paling menantang bagi Presiden Indonesia tahun 2024? Atau tantangan apa yang paling berat sebetulnya dari bagaimana seorang Presiden Indonesia tahun 2024? Selain dari masalah-masalah internal, apakah itu hutang yang mungkin jumlahnya diperkirakan sekitar 9.000 sampai 10.000 triliun yang diperkirakan di akhir masa jabatan beliau di Oktober 2024 itu akan meninggalkan hutang sekitar 9.000 sampai 10.000 triliun, dan itu menjadi PR besar bagi presiden berikutnya. Apakah situasi pemulihan ekonomi yang masih juga struggle begini ya di masa-masa pasca pandemi yang belum pulih juga, apakah situasi kohesi, situasi pecah belahnya rakyat Indonesia akibat dari labeling politik identitas, akibat dari pepercayaan cebong kadrun dan sebagainya, itu menjadi tantangan berat bagi Presiden Indonesia? Tidak, ya, jawaban saya itu tidak. Sebab ada situasi yang sangat menantang bagi Presiden Indonesia tahun 2024-2029 yang apabila dia tidak capable, apabila tidak mampu untuk melakukan identifikasi terhadap bahaya apa, ancaman apa yang paling menantang dari Indonesia di sekitaran tahun tersebut sampai di tahun 2029, 2030, masa presidensi berikutnya, itu adalah ancaman Perang Dunia Ketiga. Sesungguhnya Perang Dunia Ketiga itu sudah berlangsung, yang dimulai dari agresi atau penyerangan Rusia ke Ukraina yang terjadi di tanggal 24 Februari 2022 yang lalu, dan kemudian dilanjutkan perang saat ini juga tanda-tanda dan gejalanya itu makin membesar, ditandai dengan berbagai macam aksi-aksi yang terjadi secara scattered di beberapa negara, dan dengan ditengarai digunakannya senjata biologis yang menjadi kecurigaan dari sejak 3 tahun yang lalu, ya, bahwa ada senjata biologis dalam bentuk virus yang dimulai dari virus penyebab pandemi sampai dengan berbagai macam virus yang oleh WHO itu berkali-kali diumumkan, ya, seperti cacar kuno, kemudian monkeypox, kemudian ada berbagai macam virus yang keluar dari masa 3 tahun ini, ya. Akhir itu Marburg, kemudian varian-varian COVID yang terakhir, ya, Omicron sampai Arcturus, itu yang diperkirakan adalah sebagai senjata biologis lunak dalam arti tidak membunuh, ya. Dan kemudian juga berbagai macam perangkat teknologi yang digunakan, mulai dari mind teknologi, brain teknologi yang disisipkan melalui gelombang dan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik, kemudian juga brain war, kemudian perang-perang yang berkaitan dengan disinformasi, termasuk propaganda-propaganda dan hoax yang membingungkan, dan kemudian juga berbagai macam senjata-senjata berbasis teknologi yang sampai dengan hari ini juga belum berhasil diidentifikasi bukti-buktinya, yang mengakibatkan berbagai macam kejadian gempa yang ditengarai disebabkan oleh berbagai macam peralatan teknologi berbasis HAARP dan CERN, ya, itu yang dikembangkan oleh dua kekuatan yang sedang berseteru sekarang dan menghasilkan berbagai macam agresi yang terjadi pada sekitaran 3 tahun ini. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi ancaman paling besar dari Presiden 2024. Kenapa kok menjadi ancaman besar? Apakah Indonesia itu merupakan satu daerah yang terancam, ya, secara geopolitik maupun secara geografi, padahal perang senyatanya terjadi di kawasan Eropa. Kita menepis segala macam isu konspirasi,
segala macam isu-isu ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis yang berada di balik persetujuan tersebut. Tetapi saya membahas persoalan faktual ya, yang juga sekarang ini marak diperbincangkan dalam diskusi geopolitik oleh para ahli geopolitik dunia, bahwa terlepas dari kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, perang dunia ketiga sesungguhnya benar-benar terjadi. Andai kata perang ini meluas ya, sampai ke epicentrum berikutnya yang paling memungkinkan terjadinya pecah pertempuran multilateral, yaitu di Laut Cina Selatan, maka sudah pasti Indonesia akan terimbas. Tidak relevan lagi, sudah tidak ada kepentingan lagi bahwa Presiden 2024 itu harus berlatar belakang militer. Mengingat dari sistem kepemerintahan Indonesia itu yang presidensial, mengalami persoalan besar yang cukup serius, yang amat sangat serius, terlebih ketika pada Perang Dunia Ketiga ini senjata yang paling ditakuti yaitu senjata nuklir akan segera atau akan digunakan dalam peperangan kali ini. Jadi ini adalah tantangan yang paling berat, di mana pada sekitar 1 tahun yang lalu mungkin, kalau Anda mengikuti sosial media saya pernah menyatakan ya, dalam salah satu tweet ataupun dari postingan saya di beberapa platform, saya nyatakan bahwa karena ancaman Perang Dunia Ketiga ini, maka saya cenderung Presiden tahun 2024 itu sebaiknya berasal dari kalangan militer atau seorang jenderal lah yang memang capable dan mempunyai pengalaman tempur ya. Tetapi setelah saya merenung ya, bahwa sesungguhnya Presiden itu kan panglima tertinggi ya di negara Indonesia, dan Presiden tidak bekerja sendiri karena sistem kepemerintahan Indonesia itu presidensial. Artinya Presiden itu bekerja bersama dengan para pembantunya, bekerja bersama partitnya ya, kontributor pemerintah, dalam hal ini adalah parlemen. Kemudian juga jangan dilupakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI itu juga berada di bawah garis mandatori kepemimpinan ya dari Presiden Indonesia sebagai panglima tertinggi. Maka sesungguhnya menjadi tidak relevan atau tidak penting lagi kalau kita bicara bahwa menimbang atau merujuk dari ancaman Perang Dunia Ketiga, maka Presiden 2024 itu harus berlatar belakang militer. Itu menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena Presiden siapapun juga, apakah dia berlatar belakang militer ataupun tidak, maka dia memiliki panglima yang ada di bawah komandonya ya. Karena dia Presiden itu ada panglima tertinggi, Panglima TNI itu ada di bawah komandonya, di bawahnya. Maka dengan mudah Presiden akan memberikan perintah dan tentu saja akan mendengarkan masukan-masukan dari Panglima beserta para jajarannya terkait bagaimana seharusnya posisi Indonesia, bagaimana seharusnya Indonesia menjadi mempersiapkan barier atau benteng untuk melindungi negaranya dari invasi, agresi maupun dari efek terjadinya Perang Dunia Ketiga meluas di Laut Cina Selatan. Jadi sekali lagi, untuk saat ini saya menyatakan bahwa sudah tidak relevan lagi, sudah tidak ada kepentingan lagi bahwa Presiden 2024 itu harus berlatar belakang militer. Mengingat dari sistem kepemerintahan Indonesia itu yang presidensial. Jadi itu yang menjadi catatan saya. Jadi artinya ketiga capres yang sekarang ini sudah dinyatakan sebagai baca pres ya, sudah menyatakan diri, Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan, itu ketiga-tiganya tidak harus disinggungkan atau disingkirkan peranannya maupun peluangnya untuk menjadi presiden ketika kita bicara ancaman Perang Dunia Ketiga ya. Jadi itu nggak relevan lagi. Sekarang ini sebetulnya yang lebih penting adalah isu sejauh mana calon-calon presiden ini tahu situasinya, ya, tahu situasinya, tahu ancamannya, mereka punya gagasan bagaimana melindungi Indonesia beserta seluruh rakyatnya dari ancaman dan dampak berlangsungnya Perang Dunia Ketiga, dan bagaimana kemudian mereka melakukan berbagai macam strategi-strategi, baik itu strategi militer maupun strategi non-militer, sekali lagi untuk melindungi negara dan bangsa ini. Itu yang paling penting. Sampai dengan hari ini saya belum mendengar, membaca, menyimak dari ketiga capres ini tentang ancaman Perang Dunia Ketiga tersebut. Apa yang mereka lakukan, gagasan apa yang mereka miliki, kemudian
strategi-strategi apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka sama sekali belum membicarakan soal itu. Jadi sekali lagi ini adalah satu ancaman besar bagi bangsa Indonesia ini terkait dengan ancaman Perang Dunia Ketiga. Jadi kita sebaiknya melakukan prevention, ya, bukan kita kemudian menakut-nakuti atau apa, tetapi perang senyatanya sudah terjadi. Bahkan terjadi baru-baru ini ledakan uranium yang membawa dampak debu radioaktif yang diperkirakan dalam 3 bulan itu debu radioaktifnya itu udah sampai di daerah Khatulistiwa, termasuk di Indonesia. Nah, sampai dengan hari ini pemerintah Indonesia yang saat ini masih ada pun juga tidak terlihat menunjukkan adanya kepedulian ataupun barangkali mungkin pengetahuan tentang yang baik tentang hal ini. Padahal apabila memang betul-betul terjadi adanya debu radioaktif yang menghantarkan radiasi, ya, pastinya dari ledakan uranium itu pasti akan menjadi beban yang berat bagi rakyat Indonesia, terutama dari aspek kesehatannya. Tapi ya sejauh ini belum ada satupun ya statement dari pemerintah yang mengkaitkan tentang hal itu. Nah, oleh karena itu maka saya sekali lagi sangat berharap bahwa Presiden 2024 itu adalah orang yang selain sangat cerdas, mengingat dari ancaman-ancaman yang multidimensional dan skalanya itu sangat tinggi dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang terjadi di tahun-tahun lalu, maka Presiden Indonesia mutlak harus sangat cerdas. Berikutnya, dia punya wawasan yang sangat luas, punya pengetahuan yang sangat luas, punya pengalaman internasional yang sangat luas, dan punya komunikasi yang bagus secara internasional sangat luas. Dan itu amat sangat penting mengingat situasi geopolitik, mengingat situasi global dan ancaman Perang Dunia Ketiga yang tentu saja akan sangat mengancam Indonesia di masa 5 tahun ke depan.